Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Bahtiar selaku Dirjen Sosial Politik dan Pemerintahan Umum, jajaran Kementerian Dalam Negeri, ada Sekjen, ada Pak Direktur, ada Kasubdit, yang menyertai Pak Dirjen, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ini sahabat lama saya. Waktu Pak Tito pertama menjadi Menteri Dalam Negeri, pertemuan pertama kali dengan saya dengan Pak Tito yang mengatur beliau. Jadi ini sahabat yang sudah lama. Gubernur ini, gubernur itu, gubernur keliling lah beliau ini sebenarnya. Terima kasih Pak Bahtiar. Ucapkan selamat datang di kantor DPP Partai Gerindra. Sahabat dan kawan-kawan dari DPR RI, fraksi Partai Gerindra, dari Komisi 2, dari Komisi 1 yang juga anggota DPP, teman-teman DPP lainnya, ada dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan teman-teman sekretariat yang saya hormati. Ini adalah kantor DPP Partai Gerindra, Pak Bahtiar. Kantor kami ini seadanya seperti ini. Sampai sekarang saya berapa kali nanya kepada Presiden, ya inilah kantor partai. Di kantor yang sederhana ini kami biasa berpikir tentang yang besar bagi Indonesia Raya. Dan di kantor yang sederhana ini kami berpikir ketika itu dari pemilu ke pemilu, dari pemilu ke pemilu, bagaimana meningkatkan kepercayaan rakyat dan menjadikan Prabowo jadi presiden. Sampai akhirnya upaya dan ikhtiar kami terkabul, Prabowo jadi presiden. Perjuangan semua bermula dari kantor yang sederhana ini, dari kantor yang banyak orang ngomong tidak terlalu mewah, tapi disitulah jati diri kami ditentukan bahwa perjuangan bermula semuanya dari apa adanya. Kami biasa berjuang dengan modal semangat, kami biasa berjuang dengan modal apa adanya, dan kami tidak terbiasa bermodal dengan melimpahnya support dan melimpahnya keuangan. Dan karena itu kami sedang belajar bagaimana mengelola kepercayaan rakyat yang sekarang ini sedang bertumbuh kepada kami, dan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kami dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya Pak Bahtiar, meskipun kami ini semangat sekali para kader, sedang berjuang berpikir untuk menjadikan beliau jadi Presiden 2 periode, beliau mengingatkan kami supaya jangan ngegimoso. Beliau mengingatkan kami yang penting bagaimana periode pertama ini berhasil dan beliau bisa memberi manfaat yang besar bagi rakyat dan bangsa. Setelah itu silahkan mau teriak-teriak 2 periode juga boleh. Karena beliau juga mendidik kami bahwa berjuang harus realistis, berjuang harus mendasarkan pada kekuatan apa adanya. Ya inilah kantor menjadi saksi bagaimana pikiran-pikiran itu dibuat oleh beliau bersama-sama dengan kami. Yang kedua, hari ini kami akan menerima bantuan yang menurut kami sangat besar. Nilainya 20.071.300. Nilainya 20.071.345.000 rupiah. Bagi kami Pak Bahtiar ini nilai yang teramat besar. Meskipun kami tahu bahwa nilai itu belum juga cukup untuk menjadi kegiatan partai kami dalam tahun-tahun mendatang, tapi kami bersyukur ada support dukungan dari pemerintah dalam hal kegiatan operasional partai. Tahun 2024 kami dapat bantuan 18.213.965.500 rupiah. Dari angka tersebut yang kami sudah kerjakan untuk kami pertanggungjawabkan 16.051
Rp2.586.740 atau sama dengan 88,13% kami gunakan untuk pendidikan politik, dan sisanya Rp2.378.760 atau sama dengan 11,87% kami gunakan untuk operasional sekretariat. Dari proses itu kami telah diaudit oleh BPK tahun 2024, dan predikat yang diberikan oleh BPK kepada partai kami wajar tanpa pengecualian. Sebagai partai politik, kami akan terus berusaha mempertanggungjawabkan semua akuntabilitas dengan cara akuntabilitas yang baik. Seperti yang tadi Pak Dirjen katakan, sesen rupiah ini harus kita pertanggungjawabkan, apalagi nilai dengan jumlah yang sangat besar. Karena itu kami berusaha menjadi partai yang terbuka, partai yang menerima pandangan apapun. Karena itu sejak 2013 sampai 2024 kemarin, Gerindra setiap tahun dinyatakan predikat sebagai partai paling terbuka atau paling informatif. Sudah 9 tahun berturut-turut kami dinyatakan sebagai partai yang paling informatif, paling terbuka dalam hal pertama putusan publiknya, kedua keputusan keuangan dan penggunaan keuangan. Karena itu yang kami kerjakan ke depan juga sama, kami akan mempertanggungjawabkan setiap keuangan yang dibebankan negara kepada kami, sehingga kami bisa menggunakan keuangan ini sesuai dengan amanat APBN yang diberikan oleh Pak melalui Pak Dirjen kepada kami. Yang ketiga, memang pemikiran untuk memberi bantuan pada partai politik, pemikirannya sangat luhur. Partai politik itu adalah sumber kader dan pemimpin bangsa. Di partai politik itulah seseorang bisa menjadi calon presiden, seseorang bisa menjadi calon wakil presiden, seseorang bisa menjadi calon menteri, calon gubernur, bupati, wali kota atau wakilnya, dan semua jabatan-jabatan publik lainnya. Dan di partai politik itu adalah partai politik peserta pemilu yang akan menggodok calon-calon menjadi calon anggota DPR, di mana kewenangan anggota DPR itu memilih komisioner ini, komisioner itu, dan seterusnya, termasuk memberi pertimbangan kepada Presiden, Gubernur BI, Kapolri, TNI, Panglima TNI, KPK, dan seterusnya. Karena itu cara berpikirnya adalah bagaimana hulunya dari sisi keuangan kita beresin. Karena kasus penyalahgunaan keuangan yang sering terjadi itu selalu katanya atas nama partai atau untuk partai. Inilah yang menyebabkan kemudian pemerintah beserta para pimpinan partai politik berpikir bagaimana memikirkan hulu keuangan partai lebih sehat, lebih clear, dan lebih baik. Salah satu yang pemikirannya adalah bagaimana sumber-sumber keuangan partai itu bisa mendapatkan support dari keuangan negara. Maka support keuangan negara diberikan dengan cara menghitung hasil suara dalam pemilihan umum. Awalnya bantuan itu diberikan dalam bentuk jumlah suara kali 108 rupiah. Tapi kemudian diskusinya berkembang, 100 itu tidak berarti banyak bagi aktivitas dan kegiatan partai politik, karena partai politik itu memiliki kegiatan yang begitu padat dan memiliki keinginan bagaimana mencetak kader-kader pemimpin bangsa jauh lebih berkualitas. Maka pemikirannya panjang. Saya terlibat dalam diskusi itu bersama KPK, bersama dengan LIPI dan seterusnya. Akhirnya dalam beberapa tahun kemudian angkanya naik menjadi Rp1.000 per suara. Inilah kemudian kami mendapatkan limpahan rezeki
miliar rupiah di tahun 2020. Dan pemilihan umum 2024 yang kami mendapatkan kelimpahan suara menyebabkan kami bertambah bantuannya menjadi 20 miliar sekian. Mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang kami bisa mendapatkan limpahan suara yang lebih banyak lagi sehingga bantuan politiknya kepada pemerintah terutama Partai Gerindra bisa lebih besar lagi. Itu sebabnya Pak Bahtiar juga berpikir bagaimana sumber-sumber keuangan partai bisa difikirkan. Misalnya, apakah mungkin partai mendapatkan badan usaha partai sehingga partai bisa mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri dan partai tidak lagi berpikir tentang mencari ono, mencari itu yang itu ujung-ujungnya adalah sesuatu hal yang ditemukan tentang penyalahgunaan keuangan, dan itu jangan sampai terjadi supaya partai dari dulunya sebagai lembaga yang bertugas mempersiapkan pemimpin bangsa clear. Kami menyambut gembira pandangan yang disampaikan oleh pemerintah dan tentu saja kami akan godok di internal Partai Gerindra, mudah-mudahan bisa mendapatkan sambutan yang baik dari partai koalisi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih pada hari ini atas kesediaan kawan-kawan semuanya, terutama Kementerian Dalam Negeri dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirjen dan seluruh jajarannya untuk sudi datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan Bapak yang sangat luar biasa.